Usai melaksanakan sholat sunnah duha, Han duduk di kursi tamu rumahnya sambil membaca Al-Quran, tapi baru saja membaca beberapa ayat, ia berhenti ketika mendengar ucapan salam di depan pintu rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Han sambil meletakkan mushaf Al-Quran di atas meja lalu berjalan menuju pintu. "Ada apa, Bu? Mau ketemu Umi ya?" Han menyapa ramah tamu wanita berbusana muslimah yang berdiri di depan pintu sambil menampakkan senyum cerah. Tapi keramahan Han tak bersambut, senyum cerah wanita itu seketika langsung lenyap berganti dengan ekspresi cemberut. "Ih, kok dibilang ibu sih?" Protes wanita itu sedikit geram bercampur gemas. Han tertegun. Kenapa orang ini marah disebut ibu? Heran batinnya. "Umi, Abang Han jahat," teriak wanita itu semakin membuat Han melongo bingung. "Astagfirullah." Umi Han yang sedang menyetrika di ruang tengah langsung mematikan setrikaannya, dan bergegas menuju ke ruang tamu. "Ada apa Han?" katanya, ketika menemukan Han sedang tertegun bingung menghadapi tamu wanita yang pasang wajah cemberut di depan pintu. Han memindahkan pandangan ke uminya, lalu mengedikkan bahu, tidak mengerti melihat sikap wanita di depan pintu itu. "Umi, masa gadis cantik gini dibilang ibu?" Wanita itu mengadu manja pada Umi Han yang kini tersenyum, karena setelah mengamati secara seksama ia tahu siapa wanita itu. Tapi ia memilih diam saja sambil tersenyum geli melihat Han yang masih kebingungan. "Abang Han jahat," kembali wanita itu memarahinya dengan nada merajuk. Han mengenal nada suara itu, tapi penampilan sosok pemilik suara itu yang tak dikenalinya. Setelah menghela nafas Umi Han berkata, "Han anak bujang Umi, itu kan Farah, masa kamu tak mengenalinya?" Han mempertajam penglihatannya. "Maaf, masa si Ibu Farah?" "Ih, kok Ibu lagi?" Farah protes lagi sambil menghentakkan kakinya. "Han sudahlah, jangan main-main lagi," lerai uminya, lalu memindahkan pandangan pada Farah yang masih cemberut dengan menggembungkan pipinya. "Farah, mungkin Abang Han terpesona melihat Farah berbusana muslimah." "Terpesona kok nyamain Farah sama ibuk-ibuk," kata Farah masih belum puas. "Maaf Farah, aku tadi benar-benar tak tahu kalau itu kamu," kata Han akhirnya, setelah sepenuhnya menyadari bahwa wanita berbusana muslimah di depannya itu adalah Farah. Tadi, ia memang benar-benar menganggap Farah adalah ibu-ibu yang mau ketemu uminya, karena tampilan dan dandanan Farah yang memang seperti ibu-ibu yang mau datang ke tempat arisan. "Tapi kok aku dibilang ibu?" keluh Farah masih belum puas juga. Han jadi terdiam, segan memberitahu bahwa penampilan Farah memang tampak seperti ibu-ibu yang mau pergi arisan. "Maaf, aku kaget aja, tak menyangka kamu bakal berbusana muslimah kayak gini," katanya beralasan. "Kamu kan biasanya pakai topi bisbol, jaket jeans dan celana army." Mendengar Han meminta maaf, spontan senyum Farah langsung mengembang. "Iya deh, aku maafin." Han ikut tersenyum. "Maaf Farah," katanya kemudian. "Kok minta maaf lagi? Tadi kan udah," sahut Farah heran. Itu kenapa Abang Han? Tapi kamu jangan marah ya." "Ih, Abang Han mau ngomong apa sih? Kok muter-muter gitu?" Han memandang uminya sejenak. "Kenapa nak?" tanya uminya. "Kamu mau ngomong apa sama Farah?" "Iya nih, Abang Han bikin orang deg-degan aja," timpal Farah. "Maaf Farah." "Tuh kan Umi, Abang Han minta maaf lagi." "Kenapa sih?" "Itu, setelan yang kamu pakai itu beli di mana?" kata Han sambil garuk-garuk kepala. "Fiu," Farah menghembuskan nafas kuat-kuat. "Mau nanya itu aja kok pakai muter-muter bang," katanya. "Ini kan pakaiannya Mama, gak tahu belinya di mana," sambungnya santai. "Tadi Papa nyuruh aku beli busana muslimah dulu, tapi mana sempat, aku mau buru-buru mau ke sini, yah, aku pakai aja punya Mama." Mendengar pengakuan polos Farah, seketika Han mengulum senyum geli, menahan tawa, takut Farah tersinggung. "Terus aku minta tolong sama Bisarti sekalian buat make upin aku," lanjut Farah polos. "Pantesan jadi menor gitu," batin Han geli,
berusaha keras agar tawanya tak menyembur keluar. Astagfirullah. Umi Han ikut tersenyum lalu meraih lengan Farah. Ayo masuk. Lagian kenapa Farah buru-buru mau ke sini, sampai tak sempat beli pakaian dulu buat Farah. Farah pengen cepat-cepat mau belajar sholat sama Umi, sahut Farah sambil melangkah masuk rumah. Masya Allah, ucap Umi Han dengan mata berkaca-kaca sambil mengusap-usap lembut kepala Farah. Han kembali tertegun, kali ini karena takjub melihat kesungguhan Farah ingin segera belajar sholat. Farah yang sekarang benar-benar jauh berbeda dengan Farah yang dikenalnya dulu. Bahkan cara berbicara dan logat yang digunakan gadis itu juga tak luput dari perhatiannya. Maaf Farah. Abang Han ini kenapa ya Umi, kok jadi mendadak doyan minta maaf begini? Kayaknya Abang Han perlu diruqyah nih Umi. Umi Han hanya tersenyum saja melihat anak bujangnya kembali garuk-garuk kepala sambil tersenyum kikuk mendengar perkataan Farah. Han heran aja sih Umi. Kenapa sekarang Farah ngomongnya gak pakai lo gue lagi? Emangnya Abang Han kangen ya, pengen denger Farah ngomong lo gue lagi? Cetus Farah sambil tersenyum. Kontan membuat Han jadi salah tingkah. Gak kok, hanya heran aja, kok bisa jadi berubah gitu gaya bicaranya sejak abis diruqyah. Terus sekarang Han dipanggil abang lagi, padahal kan sebelumnya panggil nama aja, pakai bentak-bentak dan jerit-jerit lagi. Seketika raut wajah Farah berubah muram. Maafin Farah Abang Han, dulu Farah sering bentak-bentak dan menghina Abang Han, itu semua terjadi di luar kendali Farah. Han tersenyum malu. Iya, aku tahu apa penyebabnya. Tapi tadi itu bukan maksudku untuk mengungkit masa lalu, aku hanya agak heran aja Farah sekarang sikapnya jauh berubah dibandingkan yang dulu. Mana yang Abang Han suka, Farah yang dulu apa Farah yang sekarang? Tanya Farah sambil tersenyum geli. Han jadi terdiam mendengar pertanyaan Farah, takut salah jawab, karena menurut pemikirannya, pertanyaan Farah itu mengandung jebakan. Aku ke tempat Bang Tunggal dulu Umi. Assalamualaikum, kata Han sebelum buru-buru pergi keluar rumah, tak memedulikan senyum geli Farah dan Uminya ketika menjawab salamnya. Abang Han kok jadi terlihat grogi ya Umi, kata Farah setelah dipersilakan duduk oleh Umi Han. Umi tak tahu, tanya sama orangnya saja langsung, jawab Umi Han sambil tersenyum. Katanya tadi Farah buru-buru ke sini mau belajar sholat. Iya Umi, raut wajah Farah berubah serius. Tadi malam setelah menonton video tuntunan sholat, Farah coba ikut bisarti sholat berjamaah di rumah. Farah ikuti aja gerakan sholatnya sesuai apa yang Farah tonton di video. Tapi Farah gak puas, pengen belajar langsung sama Umi, supaya lebih tepat gerakan dan bacaan sholat Farah. Masya Allah, Umi benar-benar senang sekali melihat semangat Farah. Umi jadi ikut bersemangat ingin segera berbagi ilmu. Farah juga ingin belajar membaca Al-Quran Umi. Iya sayang, nanti Umi ajarkan semuanya sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang Umi miliki. Sekarang Umi mulai dengan mengajarkan Farah berwudu dulu ya. Iya Umi. Han yang sedang berjalan santai menuju ke tempat pencucian Bang Tunggal, terkejut, ketika sebuah sepeda motor dengan penumpang seseorang berpenampilan berandalan, dengan gaya rambut mohawk berhenti mendadak di depannya, menghalangi jalannya. Kau jangan cari masalah Din. Aku tak berminat berkelahi lagi, kata Han dengan wajah tegang. Si pengendara yang ternyata adalah Udin, si ketua geng bermotor yang pernah dihajar Han itu, turun dari sepeda motornya.